Oke, kita lanjut. Ini dia Toyota Calya tahun 2020 seri standar. Jadi kalau seri yang terendah biasanya menggunakan velgnya kaleng. Terus tidak ada wiper bagian belakang. Ini karoserinya dari Astra Toyota. Ini udah kebanyakan nih anak muda sekarang nih, si rear wipernya dibalikin kayak gini, jadi posisinya di atas. Ini dia Toyota Calya seri G ya, pertengahan. Nah, ini serinya seri G. Untuk fiturnya belakang ini udah dilengkapi sensor parkir, jadi kalau mundur udah ada suara yang ngedeteksi. Terus ini buat towing, knalpotnya di bawah nggak kelihatan. Untuk fitur yang lainnya, bannya original bawaan Bridgestone ya, jadi original si pabrikannya Bridgestone. Ukurannya 175 65, ringnya 14. Untuk velgnya ring 14, masih dopnya emblem Toyota. Ini kecil ya bannya untuk standar. Untuk fitur daleman kita lihat. Nah, ini fitur dalemannya. Oh, untuk seri G ini dilihat dari luar, handle-nya kayak gini ya. Spionnya lipat, jadi udah retract. Spionnya sudah retract. Kita lihat di sini. Nah, ini ada tombol retract untuk melipat spion, dan ini adalah tombol untuk ke kanan ataupun left kiri, right kanan, untuk mengatur kaca spion. Ini disebut electric mirror. Kalau untuk fitur kacanya power window, ini yang depan kiri udah otomatis, jadi sekali tekan dia naik sendiri, turun sendiri. Kalau yang ini manual, untuk depan kiri, belakang kiri, belakang kanan. Ini untuk kunci. Jadi untuk yang ketiga ini kalau dikunci nggak bisa dioperasikan sama yang belakang. Central locknya udah sistem geser ya, mobil zaman sekarang. Ini handle-nya kayak gini. Terus fitur AC, ini ada 4 kisi-kisi sebelah sini, terus di tengah 2, sama yang di pinggir. Nah, ini untuk dashboardnya dilengkapi bulu-bulu ini supaya pelengkap saja biar lebih lembut. Ini katanya sih bisa mengurangi panas ya. Untuk audio ini udah double din ya. Udah double din, dari sananya udah kayak gini audionya. Terus ada penyimpanan kartu tol. Ya, ada penyimpanan kartu tol. Terus ini ada tombol untuk lampu hajar darurat. Ini tombol hajar darurat. Terus ini untuk pengaturan suhu AC ya. Jadi kalau ini suhu kurang lebih berapa Fahrenheit, yang kalau diputar ke kanan terus cool, makin dingin. Terus ini untuk pengaturan arah udara. Nah, ini udara dari dalam disirkulasikan untuk AC. Kalau ke arah sini itu udara yang untuk AC-nya ngambilnya dari luar. Kayak gitu. Ini biasanya pada settingannya di sini biar nggak kecium aroma bau-bau dari luar. Ini untuk speed blowernya nyatu ya, untuk kompresornya. Jadi ketika dinyalain ke sini, speed blower 1 2 3 4 AC udah langsung on. Untuk fitur laci, ini bagasinya luas juga. Oh, bagian sini. Cuman ini mobil udah SRS airbag ya. Nah, ini SRS airbag. Ini untuk fitur keselamatan ketika ada benturan dari depan, ini mengembang, ada gas di dalamnya. Terus untuk fitur seri G, di sini ada tombol elektrik untuk audio, volume besar, volume kecil, dan channel ke atas, channel ke bawah. Ini untuk mode flash disk, radio, ataupun MP4 player. Nah, itu untuk sementara. Terus untuk fitur speedo. Nah, kita lihat fitur speedometer.
itu ada odometer dan trip meternya digital ya, monokrom. Jadi odometer dan trip meternya monokrom. Dan ini kalau uji kontak dimasukin, pintu terbuka pasti ada switch kayak gini. Nah, ini fiturnya. Ada simbol-simbol, pintu terbuka, terus sistem kemudi sudah aktif, EPS karena ini mobil EPS, electric power steering, rem parkir, baterai, oli. Terus ini analognya, ampere bensin sama trip meter dan odometer. Kalau trip meter bisa disetting, reset dari 0. Kalau odometer itu jarak tempuh usia mesin dari awal sampai akhir. Nah, ini untuk yang analog yang kiri, ini RPM. Jadi RPM ini adalah speed mesin. Jadi ketika nanti mobil dihidupin kayak gini, saya contoh kasih dihidupkan. Ini mobil manual, jadi jangan lupa dinetralin dulu karena posisi netralnya di sini. Kita coba hidupin. Nah, itu RPM-nya rata-rata sih di angka 1000 ataupun 900. Jadi kalau 1 dikali 1000 artinya 1000. Kalau misalkan 0,1 berarti ini 800 RPM-an. Ini speedometer. Kalau yang ini tachometer gitu. Nah, ini kita coba nyalain AC. Nah, ini udah nyala, ada anginnya nih. Ada angin dingin. Ini audionya udah double din dari sana ya, bawaannya 7 in kurang lebih. Uniknya di Calya itu kayak Grand Max ya. Grand Max, Calya, Sigra ini jadi handle transmisinya tuh di sini gitu. Jadi tempat duduknya malah lebih nyaman. Kita di sini ada pegangan nih. Ada pegangan di bawah, ada di sini ada. Kalau yang ini rem tangannya kayak gini, malah kayak mobil Matic. Rem tangannya kayak gini, kayak mobil Matic ditekan. Jadi bagus ini, balutan joknya, bludrunya rapih ya semuanya. Udah pakai headrestnya yang ini nyatu, Kalau yang belakang headrestnya bisa disetting, ditinggikan. Dan ini 3 baris, yang belakang juga ada headrest. Uniknya di atasnya juga ada double blower, ini seri G. Nah, ini double blower. Ada double blower, terus ya ada kacanya nih buat ibu-ibu yang suka dandan. Ini lampunya manual kayak gini. Ya, kalau yang depan. Terus apalagi transmisinya 5 percepatan, 5 speed, 1 2 3 4 5 dan R mundur. Dan R dan mundur ya. Transmisinya kayak gitu. Untuk fiturnya. Untuk fitur belakang kita ini untuk handle mesin ya. Ini untuk handle mesin. Untuk tangki bensinnya, kalau Calya di sini kan ada yang di tengah deket transmisi. Nah, ini tangki bensinnya. Kalau untuk Calya kita lihat di belakang. Nah, dibukanya pakai handle biasa di sini, di bawah logo Toyota. Ini jok yang belakang luas, semuanya pakai seat belt. Udah otomatis semua, kalau ditarik pelan itu bisa, tapi kalau ditarik kencang, nah dia ngunci, udah auto lock ya sistemnya. Ini kuncinya joknya pakai sistem flip ya. Jadi kalau misalkan di sini dibuka, ini joknya semuanya 3 baris. Tapi kalau dilipat, ini bagasinya luas, bisa buat nyimpen segala macam. Cukup simple untuk kayak. Kita coba lihat fitur mesin. Nah, kita tarik handle-nya. Kita tarik handle-nya. Cek. Nah, ini untuk fitur mesin mobil kelas 1200 cc. Nah, kalau lihat bloknya, ini sih mobil kayaknya DOHC ya, double overhead camshaft. Artinya noken asnya ada 2 karena bentuk headnya itu lebar. Kalau yang single, 1 camshaft 1 noken as, biasanya bloknya lebih kecil. Ini lebih lebar. Terus untuk oli, ini gantian olinya di sini. Untuk remnya booster menyatu dengan pipa lep. Jadi ini boosternya, ini pipa lepnya langsung terhubung. Pakai booster jadi lebih ringan kalau ngerem.
Dan ini tipe ABS nya modul, jadi kalau untuk pengereman ini mobil sekarang udah lengkapi ABS. Terus engine mounting, radiatornya simple, kecil, sederhana. Ini reservoir tank untuk kolan radiator, warnanya merah. Dan ini air untuk washer, penyemprot kaca kalau kotor. Baterainya 35 ampere, ini kering. Dan ini modul untuk ini EMS, Engine Management System. Ini untuk fuse box-nya ada di sini. Nah, kita buka, banyak sekali fuse box. Jadi kalau safety keselamatan, sikring, kayak segala macam, kalau yang ada yang nggak jalan, cek, jangan dulu memponis bahwa lampunya mati. Ini untuk alarm, kayaknya untuk alarm remote, udah bawaan pabriknya kayak gitu. Sistemnya ini udah injection ya, udah PPTI. Nah, ini sistemnya PPTI, dual PPTI variable valve timing ignition. Pengapiannya langsung di sensor camshaft di sini. Jadi udah ada sensor 2. Ini lebih ke lembut, jadi pengkabutan penyemprotan bahan bakar ke injektor ke sini lebih sempurna. Jadi menggunakan PPTI, makanya disebut mobil ramah lingkungan. Low cost green car, LCGC. Ini untuk fiturnya ya, untuk cc-nya 1200, rapih dan masih simpel. Transmisinya manual, kelihatan di sana, bukan matic. Untuk tipe fitur lampu, ini udah kristal, udah LED, dan ini LED udah custom kayaknya diganti ini. Dan ini udah bawaan pabriknya tuh, nggak ada bohlam, lampu pijar, ini udah langsung LED. Kecuali kalau lampu belok kayaknya ini menggunakan lampu pijar. Untuk grillnya bahannya dop. Kalau untuk yang warnanya beda, yang ini putih, biasanya ini tetap dop. Untuk model tahun 2000, programnya dibalut kayak gini. Kalau di hitam nggak kelihatan, jadi kalau ini warna putih ataupun merah, nah nanti khusus warna list program ini warnanya hitam. Dan programnya masih menggunakan lampu pijar, artinya masih menggunakan lampu yang terangnya menggunakan kawat, fasilitas kawat. Grillnya udah kayak body kit grillnya. Dan ini ciri khas LCGC, simbolnya Garuda, artinya mobil yang cc-nya di bawah 1300. LCGC, low cost green car, ramah lingkungan dan hemat biaya, harganya lebih ringan. Ini otok towingnya di dalam sini, towing untuk tarikan. Itu dia fitur mesin. Fitur mesin mobil Toyota Calya tahun 2000. Keren ya, jadi dalamannya tuh mirip mobil ini Ayla, kayak Sigra gitu, terus kayak Agia. Ini depannya sama, mesinnya sama, cuman kalau bedanya yang ini 3 baris, kalau yang Agia sama Calya itu joknya 2 baris. Jadi ada penambahan bagian bodi di karoseri untuk jok 3 baris ya. Sekian saja reviewnya, kita coba nanti. Terima kasih.